Yang paling sedih pastinya Pak Jokowi. Dia yang mati-matian mau mengangkat derajat negara ini dihancurkan dalam waktu singkat oleh orang-orang gila politik dan mabuk agama. Kalian pikir, kenapa Pak Jokowi bikin sirkuit Mandalika untuk MotoGP? Untuk apa ada F1 Powerboat di Danau Toba? Untuk apa Jokowi semangat bidding tuan rumah untuk Piala Dunia dan Olimpiade? Itu karena Jokowi mau Indonesia dapat trust atau kepercayaan dari dunia luar. Jokowi ingin negara luar tahu bahwa Indonesia itu kredibel dan mampu menggelar acara besar. Tujuannya supaya dunia internasional percaya dengan Indonesia. Kepercayaan inilah yang bakal jadi modal untuk memudahkan menarik investasi. Sekarang apa? Semua mimpi itu hancur. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Tanpa saya bilang mau bahas apa, kalian pasti udah tahu saya mau bahas apa. Momen gelap kembali menimpa negara ini. Entah yang kesekian kalinya. Di saat Erick Thohir terbang ke Qatar untuk melobi Presiden FIFA supaya Indonesia diberikan kesempatan jadi tuan rumah, harapan itu masih ada. Kita masih sempat optimis. Padahal di saat FIFA membatalkan drawing, sinyal pembatalan udah mulai tercium. Ditambah lagi lagu teaser resmi Piala Dunia U20 hilang dari laman resmi FIFA, sinyal pembatalan makin kuat. Ketika Jokowi mengutus Erick Thohir melobi FIFA, itu pertanda ada masalah serius. Dan puncaknya adalah ini, Indonesia resmi batal jadi tuan rumah. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah sejak tahun 2019. 4 tahun perjuangan sia-sia. 6 stadion dipersiapkan, dipermak habis-habisan dengan uang ratusan miliar. Ketika pertandingan tinggal 2 bulan lagi, perjuangan itu hangus. Mimpi itu jadi abu. Ini ibarat kita mau menikah, 4 tahun melakukan perencanaan, udah foto prewedding, tempat resepsi udah dipilih, udah bayar uangnya, undangan udah disebar, udah pesan tiket pesawat dan hotel untuk honeymoon, dan 2 bulan menjelang nikah, batal. Saya sebagai orang yang enggak terlalu peduli dengan sepak bola, saya ikut prihatin dan sedih dengan berita ini. Bayangin gimana perasaan para pecinta bola yang jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Bayangin gimana sakitnya pemain timnas U20 yang enggak bisa bertanding padahal udah latihan mati-matian. Yang paling sedih pastinya Pak Jokowi. Dia yang mati-matian mau mengangkat derajat negara ini dihancurkan dalam waktu singkat oleh orang-orang gila politik dan mabuk agama. Kalian pikir, kenapa Pak Jokowi bikin sirkuit Mandalika untuk MotoGP? Untuk apa ada F1 Powerboat di Danau Toba? Untuk apa Jokowi semangat bidding tuan rumah untuk Piala Dunia dan Olimpiade? Itu karena Jokowi mau Indonesia dapat trust atau kepercayaan dari dunia luar. Jokowi ingin negara luar tahu bahwa Indonesia itu kredibel dan mampu menggelar acara besar. Tujuannya supaya dunia internasional percaya dengan Indonesia. Kepercayaan inilah yang bakal jadi modal untuk memudahkan menarik investasi. Sekarang apa? Semua mimpi itu hancur. Bahkan bidding tuan rumah untuk Piala Dunia 2034 dan Olimpiade tahun 2036 juga mulai terancam. Indonesia yang pelan-pelan dapat respek dari dunia internasional saat Asian Games 2018 dan G20 tahun 2022. Enggak gampang membangun reputasi itu. Butuh waktu bertahun-tahun. Tapi semua itu dihancurkan hanya dalam waktu beberapa hari. Satu pertanyaan buat kita semua, kenapa FIFA akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah di saat Piala Dunia U20 tinggal 2 bulan lagi? Saya akan bahas semua kemungkinan dan akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ada yang bilang FIFA batalin Indonesia karena masalah Kanjuruhan. Ada yang bahkan mendukung keputusan FIFA karena PSSI enggak becus ngurusin Kanjuruhan. Kalau yang ini sangat gampang dibantah. Kalau memang ini karena Kanjuruhan, udah dari dulu FIFA batalin ketika tragedi itu terjadi. Buktinya enggak ada sanksi dari FIFA dan Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bahkan ada inspeksi stadion dari tim FIFA beberapa hari lalu. FIFA memang kasih statement. Mereka bilang,
Mereka memutuskan karena situasi terkini mereka batalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Situasi terkini apa yang dia maksud? Cuma ada dua, yaitu ulah politisi yang blunder ngomong tolak Israel dan karena demo dari kelompok sebelah. Tragedi Kanjuruhan itu udah lewat, bukan situasi terkini. Jadi bagi yang bilang ini karena PSSI nggak becus beresi tragedi Kanjuruhan, harusnya FIFA udah batalin sejak Oktober tahun lalu. Oke? Kemungkinan selanjutnya, karena ada isu keamanan terhadap timnas Israel. Kalian pasti tahu, belakangan ini ada yang memaklumi kalau Indonesia batal jadi tuan rumah karena takut insiden terorisme akan terjadi atau akan ada kerusuhan besar untuk menolak timnas Israel. Memang terlihat masuk akal, tapi coba kalian pikir, Indonesia udah sering gelar acara besar, pengamanan ketat, acara berjalan lancar. Paling nyata itu G20 di Bali. 20 pemimpin negara dengan ekonomi terbesar di dunia ngumpul di Bali. Presiden Amerika aja ada di sana. Harusnya itu kesempatan bagus buat kaum intoleran dan radikal untuk beraksi. Tapi nyatanya enggak kan? Joe Biden santai di Bali. Bahkan enjoy dengan pantai di sana. Enggak ada masalah serius. Pengamanan super ketat. Protokol keamanan dari pemerintah udah dirancang dengan baik. Bahkan sebelum itu Amerika pernah ngancam ajak boykot G20 kalau Indonesia enggak melarang delegasi dari Rusia. Tapi endingnya Indonesia bisa mengatasi itu. Win-win solution. Lantas kenapa acara Piala Dunia U20 harus takut dengan isu keamanan? Menurut saya ini agak nggak masuk akal. Seolah Intel dan aparat di negara ini lemah dalam mengawal acara besar. Oke? Kemungkinan selanjutnya ada yang bilang karena infrastruktur dan stadion belum siap dan belum layak. Ini lebih nggak masuk akal lagi. Asian Games yang skala lebih gede aja bisa sukses kok. Masa nyiapin 6 stadion aja nggak bisa? Ini mah nggak masuk akal. Jadi saya skip aja deh soal ini. Kemungkinan keempat, ini karena blunder 2 kepala daerah yang menolak Israel tanding di Indonesia. Gubernur Bali bahkan berkirim surat ke Menpora menolak timnas Israel tanding di Bali. Entah kenapa isi surat itu bocor, tapi isinya kayak petir di siang bolong. Bali adalah salah satu host. Kepala daerah harus komitmen. Katanya udah tanda tangan juga, tapi gubernurnya menolak secara mendadak. Coba kita berpikir dari sudut pandang FIFA. Bali yang harusnya jadi host dan tempat drawing, kepala daerahnya mendadak menolak. Pakai surat pula. Kalau cuma keluar-keluar di media, mungkin masih mending lah. Tapi ini pakai surat. Surat itu dianggap sebagai statement yang levelnya sangat serius. Wajar kalau misalnya FIFA nggak senang dan kemudian membatalkan drawing di Bali. Udah tanda tangan komitmen, tapi dibatalkan secara sepihak. Ini namanya nggak profesional. Mungkin FIFA memandang ini dengan sangat serius. Coba kalian digituin, marah nggak? Menjalin relasi dengan orang lain, udah serius, udah tanda tangan komitmen, deal udah oke, mendadak dia batalin semuanya. Gimana coba? Ditambah lagi gubernur dari Jawa Tengah itu juga ikutan menolak. Mungkin FIFA menganggap ini udah sangat politis, udah nggak bener. Orang waras aja pasti marah kalau pesepak bola dipolitisasi, padahal itu cuma olahraga. Jadi silakan kalian pilih kemungkinan mana yang paling masuk akal. Tapi ada satu lagi hal yang mau saya sampaikan. Memang, udah pasti banyak yang menyalahkan 2 gubernur itu. Tapi ada satu lagi yang harus diwaspadai, kelompok intoleran dan mabuk agama yang memulai semua ini. Saya juga menganggap ada kemungkinan demo-demo penolakan ini yang jadi catatan serius dari FIFA. Mereka mungkin nggak tahu kalau di negara ini ada kelompok yang siap bikin rusuh karena disetir oleh kelompok politik tertentu. Mereka kali ini berhasil. Mereka berhasil mematikan impian pecinta dan pemain sepak bola demi ambisi politik mereka. Mereka kali ini puas karena berhasil menginjak-injak harga diri negara ini lewat sentimen benci Israel dan bela Palestina. Mereka puas melihat presiden terpuruk dan kehilangan muka. Inilah yang saya maksud dengan pembiaran yang menjadi bom waktu. Sampai kapan negara mau kalah dan dipermalukan oleh kelompok kayak begini? Analoginya kayak pohon. Sewaktu masih kecil, mau cabut gampang. Tinggal cabut pakai tangan, selesai. Sewaktu pohonnya udah setengah besar, mau cabut sampai ke akar, udah agak susah. Harus pakai kapak, batang dipotong, kapak diayunkan berkali-kali sampai pohon tumbang. Kalau mau cabut akarnya, tanah harus dicongkel lagi. Capek nggak? Pasti capek.
Kelompok intoleran inilah yang sudah masuk tahap pohon setengah besar. Mau dibasmi udah agak susah. Udah menjalar kemana-mana. Butuh komitmen dan pengorbanan besar untuk mengatasi mereka. Bayangin, keberadaan mereka udah cukup bikin repot satu negara. Piala Dunia U20 jadi bukti nyata. Negara dikangkangi, diinjak-injak. Kalau masih dibiarkan, mereka bakal jadi pohon besar dan tinggi. Gimana mau cabut akarnya? Makin susah lagi. Kalau kondisi saat ini aja mereka bisa bikin negara acak-acakan kayak sekarang, gimana kalau mereka berkembang sampai full power? Saya cuma berharap momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk jadi lebih serius terhadap kelompok ini. Serius yang benar-benar serius. Mumpung Indonesia udah dipermalukan kayak begini, saatnya pemerintah lebih tegas dan keras. Mau sampai kapan negara ini malu-maluin kayak begini? Oke? Sekian opini dari saya. Subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.